Jawabannya tidak ada. Barang siapa yang mengatakan harus ada atau harus membaca ini atau itu, maka dia harus mendatangkan dalil. Yang penting intinya boleh kita berdoa untuk mayit, doa apa saja yang penting kebaikan. Kalaupun harus baca ini maka tidak didapati sunnahnya. Jadi nggak ada doa khusus. Yang penting kita doakan Allah maghfirlahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, dan seterusnya. Terima amal-amal kebaikannya. Seperti itu. Nggak ada doa khusus. Ada lagi ibu-ibu barangkali para. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dahulu ini ya, apakah ada tuntunan doa bersama ketika setelah menguburkan mayat? Setelah menguburkan, ini belum menguburin kita sebetulnya. Insya Allah nanti kita akan bahas Pak di saatnya. Jadi jawabannya di pending dulu, biar besok datang mana. Kita masih, pokoknya ini pertanyaannya sekitar mematikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan itu khusus untuk sholat mayit. Untuk sholat Sholat mayit itu laki-laki dan perempuan apa dalam niat hajat, tapi niat sholatnya ada perbedaan niat. Oh, di antara laki-laki dan perempuan. baik. Pertanyaannya insya Allah dijawab besok Pak. Jadi untuk sholat yang menguburkan nanti ada pembahasannya besok insya Allah. Terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya mohon Bapak Ibu pertanyaannya sekitar memandikan dulu. Sekitar memandikan.
Kalau bisa lebih dibanggakan. Ayo ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan tentang tadi? Saya tadi lupa menyampaikan hukum dari memandikan jenazah. Hukumnya yaitu fardu kifayah. Atau saya rasa sudah tahu lah ya, fardu kifayah. Berdasarkan apabila sudah ada yang mengurus, maka untuk yang lainnya tidak fardu, tidak wajib. Apakah setelah kita memandikan jenazah kita harus mengisi? Oh iya. Nah, ini ada pertanyaan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu sekalian, ada yang bertanya, apakah setelah kita memandikan kita wajib mandi junub juga? Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, ada keyakinan di masyarakat kita kalau orang habis mandiin maka wajib ya dia mandi basah-basah ya, mandi basah gitu ya. Maka kita katakan tidak ya, tidak wajib. Mandi setelah memandikan jenazah hukumnya sunnah. Para ulama sepakat akan hal ini, disunnahkan berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, man wassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang sudah memandikan mayat maka hendaklah dia mandi. Para ulama mengatakan ini anjuran, maka dia mandi. Dan barang siapa yang telah memikul mayat maka disunahkan dia untuk berwudu. Sebagian ulama mengatakan maksudnya cuci tangan, seperti itu. Jadi tidak wajib tapi disunahkan, Pak. Dan tidak harus basah-basah semua, ya tidak harus. Dan juga ada keyakinan masyarakat kalau pengen supaya nggak kebayang-bayang, ya basuh dari bekas mandinya. Jelas ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Pertama dari syariat tidak benar dan realita juga nggak seperti itu. Buktinya ya tetap kebayang-bayang bagi orang yang takut ya. Seperti itu. Tidak ada ya. Tidak ada. Seperti itu tidak ada. Dan tidak boleh meyakini sesuatu kecuali ini berkaitan dengan akidah kecuali berdasarkan dalil. Apa? Naruh lampu di atas kaleng. Buat apa? Itu kan biasanya itu rata-rata tradisi apa itu. Baik. Apa hukumnya? Itu bukan karena malam ya, gelap bukan. Harus pakai itu. Oh, harus pakai rata-rata ini. pakai yang lampu apa namanya? Lampu publik. Benar lah. Pertama, Bapak Ibu sekalian, pasti ada keyakinan di balik itu. Ya. Baik keyakinannya supaya apa nggak tahu. Intinya Bapak Ibu sekalian, adat istiadat hukum asalnya boleh. Adat istiadat hukum asalnya boleh. Syariat tidak melarang adat istiadat. Hukumnya boleh, tidak masalah hukum asalnya. Tapi kalau seandainya bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan agama, maka adat tersebut dilarang. Dan ingat, dan harus diingat, tidak boleh kita meyakini sesuatu, tidak boleh kita meyakini adanya keutamaan atau bisa menolak dari sesuatu kecuali berdasarkan dalil. Ya. Kalau tidak maka tidak diperbolehkan. Jadi hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Apalagi ini masalah gaib. Coba lampu tadi ditaruh di atas kepala. Apa kata mereka? Manfaatnya apa?
Oh nanti bakalan begini, tahu dari mana? Perkara goib ini harus ada wahyu dari Allah. Kalau enggak, dukun ini. Iya, dukun sedang menyamar, maka tidak diperbolehkan. Baik, Ayo mayat Ustaz. enggak, mayatnya sudah, istirahat aja dulu. Baik, kita akan Bapak Ibu sekalian lanjut. Ya, kita akan melanjutkan bagaimana cara menyiapkan atau membuat kain kafan untuk si mayit ya. Kalau di luar ya atau di tempat ramai lah, kalau boleh dibahasakan kota ya di kota ini. Kalau kita beli kain kafan itu ada yang udah jadi, tinggal pakai. Tapi kalau seandainya adanya yang begini, yang seperti ini, jelas ini jangan asal-asalan buatnya. Kalau asal-asalan nanti bisa kelebihan atau bisa kekurangan, akhirnya nggak kepakai kan saya. Baik, untuk kain kafan, apakah harus putih? Jawabannya tidak. Disunahkan saja pakai warna putih. Nabi mengatakan, ilbasu siyabakum al-bayad. Ya. Pakailah pakaian kalian yang putih. Karena pakaian berwarna putih adalah sebaik-baik pakaian kalian. Jadi kita disunahkan untuk menggunakan kain yang berwarna putih. Apakah harus dari bahan tertentu? Tidak juga. Tidak. Ya, boleh. Bahannya apa saja boleh. Kalau nggak ada kain kafan gimana? Ya udah pakai kain. Nggak harus pakai kain kafan. Nggak harus pakai kain kafan ini. Pakai kain di belakang helai. Intinya Bapak Ibu sekalian, menutupi aurat si mayit. Intinya itu. Ini panjang sekali. Mohon dibantu satu atau dua. Kita di sini menyiapkan tali subukur. Coba kita ukur dulu. Siapa yang mau jadi mayit lagi? Apa yang tadi? Cara ngukur buatnya. Buatnya, tolong diingat Bapak Ibu, tolong diingat ya. Ingat. Bapak, ini pokoknya cara ngukur ya, cara ngukurnya supaya nanti kita buat gimana? Apa saja yang harus diukur? Dibuat aja. Pak, sahabat mayit ini. Silakan. Di sini. Ada. Ayo. Oke. Ya. Silakan dibantu. Cara ngukurnya gimana? Cara ngukurnya supaya nanti kita gunting-gunting, kan kita mau gunting-gunting nanti. Kita dari sini ke sini dulu ya. Jadi ke bawah, ya. Oke, dilebihkan 3 jengkal. 3 jengkal. Coba 3 jengkal lagi. Baik, sana juga 3 jengkal. Oke, kemudian diikat. Kita kasih tanda. Ini untuk panjangnya. 3 jengkal lebihkan. Sudah. Sekarang lebarnya. Lebarnya ukurnya dari mana? Ukurnya dari sini, dari pundak. Pundak ketemu pundak. Ibu Bil lihat ya. Pundak ketemu pundak Pak ya. Seperti ini. Kemudian dilipat menjadi 3. 1, 2, maksudnya 3 ini ya. Nah, gini jadinya. Nah, ini mayatnya tidak terlalu besar. Jadi 3 ya, Bapak Ibu saya ulangi. Pundak, ini pundak ketemu pundak. Kemudian dijadikan 3 kali lipat gitu ya. Ya lebih sedikit nggak apa-apa. Nah segini jadinya. Kita kasih tanda. Baik. Oh ya, untuk memandikan tadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah itu untuk wanita juga ya. Untuk wanita juga seperti itu sama. Ini Jawa sebentar ketukar lagi, mana yang panjang mana ini. Tadi yang panjang mana sini ya? Ini kayaknya. Ya dari sini ya.
Nah, terus untuk lebarnya, oh ya ini. Ini untuk lebarnya ya. Oke. Lebarnya, ini panjangnya. Jadi makanya kalau bisa, kalau banyak nggak apa-apa dipotong ini untuk panjangnya, gitu ya. Supaya nggak ketukar-tukar deh, supaya nggak ribet. Gimana? Ada lagi nggak? Nggak ada lagi ya? Kali oh ini ada. Alhamdulillah kalau ada. Nah ini buat panjangnya deh tadi. Buat panjangnya, nah ini untuk lebarnya. Untuk panjang ya. Jadi ada yang mandiin, ada yang nyiapin ini ntar gitu loh. Gimana tadi? Pundak ketemu? Pundak dilipat. Nah, ketemu. Boleh dipotong. Ini apa? Ini lebarnya. Itu panjangnya. Nah, kita buat juga sempak. Buat sempaknya. Dan tadi panjang itu sekaligus buat tali, buat ngikat nanti talinya itu, buat ngikatnya. Dan gak ada keharusan harus 7 atau harus 5, gak ada untuk ngikat itu. Yang penting apa namanya ya, keikat kain kafannya itu. Mau 5 boleh, mau 7 boleh, pokoknya sesuai dengan kebutuhan. Bisa 1, 2, 3, 4, 5 bisa. Kalau panjang ya terserah mau 7 kayak mau berapa, disunahkan ganjil. Jadi yang panjang tadi sama untuk, silakan mulai Pak kalau mau dipotong-potong. Saya cuma bentar dulu. Ayo dulu. Kemudian kita buat sempak, ukuran buat sempaknya pusar. Mohon maaf kesini ya. Nah, ya sinilah gitu ya. Dikalikan 2 saja, ini buat sempaknya. Nah segini nanti ditaruh di bawah, di atas kain kafan. Nanti kan diginikan, gitu ya. Jadi seperti ini. Nah kemudian dijadikan disunahkan 3 lapis. Kalau perempuan, sebagian ulama mengatakan 5 lapis. Iya, tapi boleh 3 lapis saja, tidak masalah. Kalau seandainya kurang lebar, ya nanti dijahit. Makanya sekali lagi pas ada yang meninggal harus digap. Makanya alangkah bagusnya kalau seandainya kita buat tim. Alhamdulillah, ya saya termasuk pembina BAS ya di Lubuk Linggau itu, bantuan amal sosial, dan diantara programnya adalah pengurusan jenazah. Jadi kalau ada orang yang meninggal, langsung kita mandiin ya. Tapi alhamdulillah di sana banyak kain kafan yang langsung jadi. Jadi kalau kita mau beli kain kafan ya enak, udah jadi gitu lah, tinggal pakai, praktis. Panjangnya udah jadi. Ukurannya kan ada ukurannya dia. XXL. Ada ukurannya. Makanya kalau orang yang dia pandai menjahit, ini salah satu ini. Iya, usaha ini. Lebarnya, panjangnya, kalau di ya, saya ulangi lagi. Jadi untuk panjang gimana tadi Bapak Ibu? Dilebihkan 3 jengkal ya. Untuk lebarnya 3 kali pundak. ya 3 kali pundak. Ya di 3 kali pangkas, kemudian sempaknya gitu aja, gampang. Kalau perempuan nanti ditambah buat kerudung. Ibu-ibu paling tahu lah ya. Buat kerudung. Yang penting nanti khimar itu ya kerudung. Atau kalau mau praktis udah kerudung langsung kerudung udah jadi, sama komis, sama pakaian baju gitu ya. Gamis dia. Udah pakai itu. Disunahkan seperti itu. Untuk perempuan. Udah?
3 lapis. Talinya kita buat 5 aja ini kan. Tali maksudnya tali untuk ikat nanti ya? Iya, buat juga. Berarti apanya Kurang robeknya gimana? belum. Berarti Belum. Ini udah. enggak ini tadi Ini. gratis nih. 3 lapis. Ini sudah buat dari sini. Buat di sini. Jangan itu udah kan. Ini yang ini gratis. Oh, ini kurang, harus dijahit lagi nih. Untuk lebarnya. Ya. Kalau seandainya ternyata waduh, udah buru-buru ini nggak bisa jahit-jahitnya, udah tinggal nanti ditambah lah. Jadi 5 tinggal nanti ditimpa-timpa gitu. Yang penting nanti untuk bisa gitu. Ya sekarang buat talinya di sini ini aja, nggak apa-apa. Iya ke sana. Cuman kan ini enggak ini ya. Gini aja. Kalau gitu ke sini. Nanti kita potong dari sana ke sini. Mana panjangnya tadi? Saya ukuran lebar maksud saya, ukuran lebar. Ukuran lebar. Nah, berarti di sini yang dipotong. Seret nanti di set gitu. Oke, nah dari sini ke sana. Ini kasih berapa? 5 aja nggak apa-apa. Saya langsung tarik. Agak lebar dikit lagi Pak, biar agak kuat. Iya. Nah, ini caranya. Dan inilah pakaian kita yang akan kita bawa. Pakaian bagus yang kita pakai itu gak bakalan kita bawa. Kekayaan kita, suami kita yang tampan, istri kita yang cantik. Kalau masih laku kita mati dia kawin lagi. Maka hendaklah kita betul-betul memikirkan kita, ya diri kita terutama, dan keselamatan kita. Ustaz, mempersiapkan pakaian kematian boleh nggak Ustaz? Boleh, gak masalah. Ya, boleh. Makanya kalau bisa beli kain kafan dari sekarang, persiapan. Mau tidur pakai ya ingat kematian. Iya. Itu uangnya nanti. Boleh gak bahas asal, apalagi supaya kita ingat mati terus ya. Bahwa ini loh pakaian saya. Pertanyaannya pengen mati enggak? Kita nggak perlu pengen ya loh. Nah, kalau mati. Oke, ini yang paling bawah Bu ya. Ini yang paling bawah. Oke, kita lihat apa? Langsung praktek aja Ustaz. Nah iya. Kita bungkus mayatnya. Nah iya betul. Ya, nanti dilepas lagi gitu ya. Awas. Oke, nah ini. Kayaknya semangat banget kan. Nah kemudian yang 3 lapis tadi, kalau kurang ya Mbak. Oke. Udah gini. Tuh. Kalau memang nggak muat, nanti ditambah 1 lagi. Oke. Nah ini di sini kalau gitu. Nah di sini. Oke. Nah seperti ini. Nah kalau memang kurang nih. Ya silakan mayatnya. Saya pakai lah diperbuat ya. Kalau memang nggak mau ribet dia pakai kain boleh nggak apa-apa. Yang penting menjaga sesuatu yang keluar nanti. Enggak pakai ini sekali masalah pakai ini. Pakai itu terlalu berbeda dengan yang biasanya. Jadinya ya pakai itu nggak apa-apa. Ya sudah ya. Jangan terlalu. Nah gini mas. Nah itu panjang. Ya nggak apa-apa. Dan nanti fotonya semuanya biar kami nanti kalau pakai barang. Nah gini biar tebal nggak apa-apa tebal. Karena kan biasanya kalau yang masih ini ada kotorannya yang keluar, darah bahkan. Tapi kalau pusat otomatis nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Intinya supaya tadi menahan sesuatu yang keluar. Iya. Nah,
Atau siapa? Soalnya tadi sampean yang diukur. Nah. Ya. Ini enak mayatnya. Nah, kiri dulu bisa, kanan. Oh iya ini ya. Ini pun sebetulnya tadi dikasih ikat ya tali, cuma iya di tali. Iya kepek. Iya ini tadi kayak gini. Dari sini. Atau kayak gini juga nggak apa-apa, ya nggak harus pakai tali. Nggak ada baju. Apa? Untuk laki-laki nggak ada baju lagi, nggak ada tambahan lagi. Baju yang bagus. Nggak ada, itu untuk perempuan aja. Biasanya kan biasa di baju itu Boleh, nggak masalah. Boleh, boleh. masalah. Yaudah, oke. Nah ini ya, nggak apa-apa. Atau gini dulu. Oke, dikuatin. Terus. Ini. Oke. Iya nah ini. Yang di sini juga. Tapi ini nggak usah, nggak apa-apa biar dulu. ini lurus nggak apa-apa kayaknya. Iya, nggak apa-apa. Tangannya gimana tadi? Tangan di sini, mau di sini nggak apa-apa, nggak masalah. Iya nggak masalah, nggak masalah. Oke, yang satunya. Yang di sini ya. Ke bawah ya? Langsung nggak diputar. Nah gini, nah ya sip seperti itu. Langsung ini talinya usahakan di kiri. Di sini nanti ngikatnya. Katakan nanti mayat itu dia kanan, supaya nanti mudah dibuka. Kipas angin, kencengin, panas. Oh panas. Oke. Jadi seperti inilah kita nanti, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, dia susah kan? Agak ini kan. Nanti dulu, jangan Nggak di sama main di bawah lah. baik. Nah, kalau udah seperti ini, jadi jangan ditutup dulu, dibuka. Silahkan bagi keluarganya yang mau mencium terakhir kali, boleh, nggak masalah. Silahkan. Gitu. Seperti itu. Kalau seandainya ada yang mau nyium dari keluarganya, silahkan, nggak masalah ya. Kemudian kalau sudah ya sudah diikat, ya pokoknya gampang, ngikatnya gampang ya. Sama lah kita main di bawah ya. Iya gampang, sama kayak gitu pokoknya. Nanti yang rapi, pokoknya yang rapi lah intinya. Kasihan panahnya. Ya. Kalau untuk perempuan, Ustaz, Apa? untuk perempuan Sama, cuman dia tambahannya seperti apa? tadi kerudung dibuat dari sini kerudung. Perempuan tahu lah kayak kerudung yang di Kerudung segitiga. iya kayak gitu. Atau kalau nggak mau repot, ya sudah pakai kerudung yang udah jadi. Warna putih kayak warna apa terserah. Jadi pakaikan kerudungnya. Iya dipakaikan terus pakai. Rambut dirapikan dulu. Oh iya rambut tadi lupa, kalau untuk perempuan itu dikepang 3 sunahnya. Terus sini apa? Kapas tuh tidak harus ya, cuma fungsinya supaya menahan ada yang keluar. Kapas tuh tidak harus. Ya udah. Dan disunahkan diinikan ya, sebetulnya tadi itu kita nggak ada ya. Minyak wangi, dikasih minyak wangi. Disunahkan perempuan. Sunnah bukan wajib. Bukan, sunnah. Jadi dilobangi di Iya, enggak itu dibuat lagi, beda lagi. Buatnya lagi. Iya, kan baru lagi. taruh di sini kan, nanti dimasukkan kepalanya dia. Ya, bisa itu untuk gamisnya. Nanti pas kepalanya Beda lagi kerudung. kerudung segitiga kayak taplak meja. Iya betul, seperti itu. Enggak, sunnah tiga, ya cuman 5 lebih utama kalau untuk perempuan. Kalaupun 3 enggak masalah, itu yang penting. Iya, sama laki-laki perempuan sama.
Boleh, iya. Supaya nggak repot. Kerudung jadi, pakaian jadi. Iya boleh, boleh. Boleh, nggak masalah. Apa? Itu untuk perempuan. Iya. Kalau untuk laki-laki, Kan biasanya tadi gini kurang lebar, dijahit itu. oh dijahit lagi, boleh. Nggak masalah. Kamu ada nomor jahit itu ya? Boleh, nggak masalah. Nggak masalah. Nggak ada larang. Intinya Bapak Ibu, kain kafan ini untuk menutupi aurat. Harus harapan pakaiannya. Iya. Susah banget. Boleh. Aku nggak mau. Seperti itu. Kemudian udah kita sholatin mungkin di pertemuan besok. Sholat dan menguburkannya. Ada yang mau ditanyakan? Aku mau jawab. Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Dan ingat sekali lagi Bapak Ibu, yang ngurus itu orang-orang khusus saja, gak usah semua orang. Sebaiknya untuk anak sih pakaian kerudungnya dikasih tahu semua biar ketika apa namanya? Pakaian kerudung. Iya, soalnya kan kalau pakaian itu kalau nggak dilihat itu bingung nanti ketika Saya rasa ibu-ibu buat yang kan tahu kan, yang apa namanya itu? Yang kerudung segitiga itu kayak taplak meja kan tinggal dibuat kotak, ya kan? Dilipat, pakaiin gitu aja. Pakaiin seperti itu. Untuk pakai jubahnya atau komisnya, nanti ngukurnya kayak tadi dari sini ke sini dikali 2. Nanti di sininya dibolongin. Ini untuk komisnya, apa komisnya? Oke, kita kalau penasaran, dari contohnya ini ya. Mana bikin lagi? biar jelas. Contohnya ibu-ibu tadi. Ini tadi kita buat baru lagi ya. Ditunggu yang sudah ada lagi ya. Contohnya perempuan yang meninggal, maka kita buat komisnya ya. Buat apa namanya? Buat bajunya. Buat bajunya. Nah, ukurnya dari sini ya. Bisa sampai sini nggak masalah. Bisa sampai lutut boleh. Dikali 2. Dikali 2. Dikali 2 sini. Jadi sampai dulu ya. Iya sampai lutut bisa. Panjangnya. Panjangnya. Pas lagi apa ya Pak? Ada ya. Udah, nanti dibolongin di sini. Dibolongin, seret. Nanti dimasukin. Maksudnya gini, dia digunting gitu kan? Iya. Kayak gini. Oh iya, Bang. Bisa Iya. enggak? Iya. Apa yang penting? Besar banget. Seperti ini. Ini kalau seandainya nggak ada pakaian jadi gitu ya. Oh iya, lo mau gede amat. Gede nggak apa-apa. Ya nggak gede. Kalau kita nggak praktek sekarang nggak tahu kayak gini ini. Ya udah kayak gini nggak apa-apa. Tinggal dijahit dikit atau dilipat gini nggak apa-apa nih. Naik kerudung lagi ya. Nah kemudian bikin kerudungnya, yaudah ya. Taplak meja lah. Kayak taplak meja kotak tinggal dilipat, Segitiga. dipakein, kemudian langsung dibalik sama tadi. Yang perempuan pakai maaf setelah dalam sempak juga. Pakai Kalau rambut yang dikepeng tadi ke sini kan, ke belakangnya. di bawah ini apa? Iya, di bawah. Oh di dalam sini berarti masuk dalam sini. Bebas mau di dalam mau di sini tidak masalah. Macet kayak ini loh, ibu. Pelonggaran Abi. Iya, seperti itu. Ada lagi? Untuk Oke, untuk selanjutnya kita bahas di pertemuan besok. Kalau nggak ada yang, Tinggal tanya jawab. ya silakan, silakan Abi dan Umi atau Bapak Ibu sekalian. Untuk bahan kain kafan ada larangan dari bahan-bahan tertentu yang tidak dibolehkan atau ada bahan yang diajukan? Untuk bahan tadi kita sampaikan tidak ada dari jenis-jenis tertentu, ya. Tidak ada dari jenis-jenis apa maksudnya bukan jenis dari bahan tertentu. Untuk larangan, ya. Allah lagi semua tidak ada ya. Intinya
kain tersebut bisa menutup Kain sutra kain sutra. Kain sutra kalau untuk laki-laki tidak boleh. Kalau untuk laki-laki tidak boleh. Untuk perempuan boleh, nggak masalah. ini Pak, ada yang nanya. Oh, saya. Oke. Kalau sutra nggak boleh, kalau untuk laki-laki, perempuan boleh, nggak masalah. Waalaikumsalam. Ini mau nanya Ustaz, kalau perempuan yang lagi haid, boleh nggak memandikan jenazah? Boleh, nggak masalah. Boleh. Boleh. Nggak ada larangan, nggak ada, ya, nggak ada kewajiban atau bukan wajib yang memandikan itu harus suci dari janabah. Boleh, nggak masalah. Boleh. Kalau yang meninggal itu sedang haid apa tidak boleh sholat? Boleh, Pak. Intinya kalau mayat kita salatkan, yang nggak boleh nyolatin, nah wanita yang haid. Ya kita nggak tahu ya, yang mayat itu haid apa enggak kan nggak tahu kita. Dari keluarganya kan tahu. Oh gitu, mayat ini mati lagi haid ini. Mungkin meneliti ya keluarga. Tapi mayat yang sedang haid boleh disolatkan ya? Boleh kalau ya. Barangkali ya ketahuan ini mayatnya lagi haid sih, Mungkin yang barangkali. memandikannya tahu Ustaz. Iya. Bisa jadi. Ada lagi? Sering mati suri. Yang terakhir ini saya kurang lebih 3 jam. Dan saya juga yang pertama itu sudah 18 hari 18 malam di kuburan. Kuburan. Sudah dikubur. Oh gitu. Terus Bapak bisa keluarnya gimana? Itu saya suara hati memanggil orang yang di sekitarnya yang saya dengar. Ayo kayak gini yuk. Maksudnya nggak pas. Udah dikubur betul. Udah 18 hari 18 malam aku di kuburan. Ah, Terus saya dengar orang lagi ngarit. lagi ngaret. Terus saya panggil dengar dia. Dengar dia. Nah, terus kok muni gitu ya? Katanya. Akhirnya dia ngajak teman bongkar saya itu. Ah, Ya alhamdulillah sampai sekarang udah 7 kali. 7 kali. Yang terakhir kemarin belum sampai dikubur mau disiarkan 3 jam kurang lebih. Iya. Hidup lagi. Dari pertama itu saya 18 hari 18 malam. Iya. Meninggal yang kedua itu meninggal siri juga itu 9 hari 9 malam. Terus meninggal yang ketiga itu baru masang patok. Baru masang patok itu hidup lagi. Terus yang keempat itu baru nyampe di tengah perjalanan. Gitu boy. Yang ditanyakan? Nah yang ditanyakan, apa yang terakhir ini mau langsung apa enggak lagi gitu. Yang ditanyakan. Baik. Gini. Gimana? Mati surinya belum pernah dipahami. Masih belum pernah waktu tinggalin sama di Yang 3 jam mau disiarkan sudah dimaafkan Itu dari tanda-tanda kayak tadi kan kita bahas Nah, di antara tanda orang yang betul-betul udah mati itu betul-betul ada pada diri Bapak pas waktu itu. Seperti detak jantung tidak Tidak berdetak ada. lagi. udah nyampe nunggu kakak saya itu udah diminatkan semalam. Oh gitu. Apakah yang terakhir ini ya? Jadi intinya gini Pak, masalah gaib itu kita tidak tahu. Dan kematian ini masalah gaib. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan seseorang meninggal dunia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu. Ya. Tidak ada yang tahu siapapun. Dan ini Bapak Ibu sekalian, ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang masalah mati suri ini. Ya. Jadi man mata gitu ya, orang mati suri. Apakah ada atau tidak ada seperti itu? Ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak ada. Ya. Ada yang mengatakan tidak ada, itu hanya kondisi. Yang mengatakan tidak ada, itu adalah kondisi di mana seseorang
memang detak jantungnya itu dia berdetak tapi tidak keras seperti itu, tapi masih ada kehidupan. Iya, itu pernah dibahas saya pernah baca di salah satu tulisan dokter. Jadi sebetulnya orang itu belum mati, hanya saja detak jantungnya itu dia berdetaknya tidak sekencang seperti biasanya, ya, tapi lemah sekali, sehingga orang-orang menyangkanya meninggal dunia. Ada yang mengatakan demikian, ya. Jadi dia belum mati. Ada yang mengatakan ya menurut realita ya ada gitu kan, seperti itu. Ala kulli hal, ya terlepas dari ada atau tidaknya mati suri ini, intinya siapa yang mengalami hal tersebut maka siapapun jadikanlah sebagai pelajaran, ya, bahwa kematian itu tidak tahu kapan datangnya dan tiba-tiba seperti itu, sehingga kita terus persiapan. Persiapan. Dan alhamdulillah kalau memang ternyata Bapak dulu pernah sampai 18 hari di kuburan gitu ya. Masya Allah, ya. Intinya ini salah satu kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah ingin orang-orang tuh ngambil pelajaran gitu ya dari kisah hidup Bapak ini kan jelas jarang-jarang ya 18 hari ya di dalam kubur, Dan sekali dimandikan itu sakit bener, terasa tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa bernapas, itu cuma hati aja yang berkata. hati. Waktu dimandiin itu waktu disolatin denger tapi nggak bisa sini. Jadi rohnya kalau di luar Nah itulah. dalam badan nggak perasaan. Kadang di luar, kadang di dalam. Kalau di luar itu, kalau ruh di luar itu saya megang orang lain itu kayak apa namanya? Bayang. Makanya itu Pak, tadi saya sebutkan ada silang pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan tidak ada, mati suri itu tidak ada. Penjelasannya tadi dari dokter spesialis jantung. Jadi memang ada jantung itu di orang-orang tertentu, yang mana jantung itu dia berhenti. Maksudnya detaknya itu tidak seperti kita sekarang. Jadi lemah sekali, ya. Sehingga orang-orang menyangkanya mati gitu deh. Makanya kalau kita mendengarkan dari penjelasan Bapak tadi, orang memandikan masih mendengar, orang yang mensolati masih mendengar, ya kan? Kalau seandainya itu mati betul Pak, gak bisa Pak. Disebutkan dalam hadis panjang dari Sunan Abu Dawud ya, seingat saya, dari sahabat yang mulia Bara bin Azib. Orang kalau udah mati itu nyawanya dicabut, dibawa ke langit, sehingga sudah itu ngangkrak gitu ya, mayatnya nggak ada rohnya, dia nggak bisa dengar, dia nggak bisa apa-apa, seperti itu. Makanya mati suri itu sekali lagi, ya saya sendiri mengikuti pendapat yang tidak ada, hanya saja tadi kondisi seseorang yang dia itu jantungnya ya sangat lemah gitu ya, sehingga orang menyangkanya telah meninggal dunia seperti itu. Ya, alhamdulillah ya pas Bapak manggil-manggil tadi ada yang dengar, kalau nggak ada ya bablas kayaknya yang di kuburan gitu ya. Intinya sekali lagi ya terlepas dari ada atau tidaknya, itu adalah apa namanya Bertentangan dengan hadis yang menyatakan bahwa kalau orang satu hamba dicabut ruhnya dibawa ke langit, Iya. sehingga para malaikat di langit Iya. menanyakan terus siapa ini, yang soleh dia menanyakan, mungkin dia yang Iya. tidak soleh ditanyakan oleh malaikat. Bertentangan hadis tersebut bisa. bertentangan dengan Hadis tersebut, karena Hadis. ketika roh dicabut kan dibawa ke langit. iya hadis yang mana? Yang maksudnya yang mati suri itu, gitu. Tadi bukan hadis, penjelasan dari dokter. Bukan. Ada hadis yang menyatakan ketika roh dicabut dibawa oleh malaikat ke langit. Iya. Bahkan di langit, para penduduk langit menanyakan mayat siapa ini? Wangi harumnya, Iya. amalan Kalau soleh. para soleh. Kalau dia tidak soleh, penduduk langit nyatakan bahwa bau busuk sekali itu. Iya. Bertentangan dengan hadis yang mana? Ketika orang mati suri masih merasakan dimandikan, Nah, tadi. merasakan tidak. Tadi mati suri itu ada atau tidak? Gitu. Saya sendiri mengikuti pendapat yang tidak ada. Tidak ada, hanya saja itu kondisi seseorang di mana jantungnya dia tuh sangat lemah, iya, sehingga orang-orang menyatu mengira sudah mati.
sangat-sangat lemah atau bahkan berhenti sejenak seperti itu. Jadi kalau ketika memandikan jenazah itu Ya. istilahnya kan apa namanya kadang apakah perlu harus rapat maksudnya pengurus mayat harus rapat. Apakah ketika memandikan mulut semuanya harus rapat? Tidak juga. Ya, intinya supaya memudahkan pas mandi supaya nggak banyak masuk air gitu ya. Seperti itu. Begitu kalau dulu itu jadi harus jaga dalam masuknya dulu ya. Iya, jaga. Ya. Kecuali ya pas membersihkan, dibersihkan seperti itu. Saya ketemu malam malaikat. Malaikat. Ada juga yang namanya malaikat Jibril alaihi salam. Wah, saya kurang tahu ya. Intinya, iya, kalau hadis-hadis menunjukkan Pak, ketika seseorang masuk ke kuburan, apa yang ditanyakan Pak? Coba saya tanya, supaya saya bisa nilai betul atau tidak. Pas masuk di kuburan, Pak, apa yang ditanya? Kalau memang Bapak betul ketemu malaikat, yang ditanya apa? Waktu ditanya apa namanya itu, waktu ditanya itu apa namanya itu, saya itu siapa, anak siapa, ya, saya itu siapa, anak siapa, ibu siapa gitu. Jadi sebenarnya itu apa namanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu gitu, dan siapa apa agamamu. Kalau berdasarkan hadis itu, ya tidak ada ya, kamu anak siapa dan seterusnya. Ya saja tadi. Sebenarnya kalau masalah itu memang apa namanya tidak seberapa dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan itu ditanyai saudara. Saudara itu ya saudara saya muslimin. Bapak pas ditanya jawab enggak? Bisa jawab. Jawabnya apa? Ya kalau ditanya agama ya saya bilang Islam. Bisa, sudah. Ya bilang agamanya Islam. Nah, Kalau saudaranya ya muslimin muslimat. gitu ya. Ya Allah bisa. Siapa Tuhanmu Allah, siapa nabimu Muhammad. Ya semoga nanti pas setulang seperti itu lagi mudah menjawabnya. Karena sekali lagi orang yang bisa menjawab pertanyaan tersebut adalah orang-orang yang betul-betul dia paham Allah dan betul-betul menjalankan syariat Islam, betul-betul mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita orangnya. Kalau mandikan jenazah itu harus mayatnya ada kiblat. Kalau memandikan jenazah apakah harus maka tidak harus menghadap kiblat. Atau ketika jenazah ada orang meninggal, maksudnya ke kiblat itu ada maksudnya. Ya, kalau ini nanti keharusan itu pas nggak keharusan ya, disunahkan nanti pas di kuburannya menghadap kiblat dengan cara dimiringkan, dimiringkan. Ada lagi? Saya yang bertanya, barangkali ada yang belum tahu. Kalau kita berlayar di lautan, di kapal, di antara kita ada yang mati, maka bagaimana ngurusnya? Kata para ulama, kalau seandainya sebentar lagi kita sampai, ya udah kuburnya di darat. Kita urus jenazahnya di daratan. Tapi kalau seandainya kita di tengah lautan dan nyampe itu masih berbulan-bulan gitu ya, maka kata para ulama, mengatakan ya sudah, kita siapkan jenazahnya, kemudian kita bisa plastiki ya dengan api. Adanya, yang penting apa adanya. Kalau kainnya kain, kemudian nanti kita ceburkan, tenggelamkan ke dalam laut, seperti itu.
Ini bukan dalam rangka menghinakannya, bukan. Karena kalau seandainya terus menerus di kapal, jelas ini akan menjadi mudarat. Iya, mudarat buat orang-orang yang ada di kapal itu. Berarti memandikannya menggunakan air asin boleh Ustaz ya? Boleh nggak? Masalah. Contohnya kayak mandikan di Sungai Burung, Boleh. tidak ada tawar. Udah pakai air asin. Suci. Pakai air asin, nggak ada sabun ya udah. Ya air laut boleh nggak mas? Kita air sungai, air laut boleh pakai wudhu, pakai mandi juga. Berarti pemberian nafas disertai apa ketika harus itu di tiap-tiap lubang itu nggak ada sungainya. Nah bukan itu cuma supaya apa tidak ada yang keluar atau menahan sesuatu yang apabila tidak ditutup nanti keluar kayak darah atau cairan apa gitu ya. Ditutup supaya menghalangi itu. Seperti itu. Seperti itu. Dan bukan keharusan, bukan. Cuma tadi, iya supaya nggak apa-apa. Kalau pun nggak dikasih nggak masalah. Iya, kalau nggak ada ya sudah. Harus sih. Enggak. Dan saya harap Pak, ini banyak sekali di masyarakat. Orang-orang yang nggak paham tuh ikut ngomong gitu lah. Saya kadang suka sebel. Kalau masalah agama kita nggak boleh sembarangan. Gitu. Kita ngomong harus, itu berarti sudah menetapkan hukum syar'i. Harus begini, harus begini. Jelas ini tidak benar. Ya kayak gitulah tragis sekali. Giliran masalah agama semuanya kayaknya bebas berbicara, seakan-akan dialah ahlinya. Ya. Coba kalau masalah dunia, dia nggak paham kedokteran, mana berani dia ngomong berbicara tentang kedokteran. Ya, malu dia. Tapi masalah agama itulah banyak yang keminter. Nah, untuk bilang itu. Kalau untuk yang 3 hari sampai 7 hari sampai 100 hari 1000 itu sebenarnya gimana Pak? Orang meninggal itu. Insya Allah besok kita sudah cukup Bapak Ibu ya. Kalau ada pertanyaan nanti dicatat saja, kemudian besok disampaikan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami ya. Insya Allah besok malam ya masih ada kajian. Allah a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.